Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. izin Allah kita bisa berjumpa di streaming via YouTube untuk sharing terkait dengan kesehatan gigi. Ini saya akan membahas tentang kesehatan gigi, di mana hal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi bapak dan ibu ya, dan dalam kondisi saat ini di mana kita masih menggunakan masker, sarung tangan untuk dari kesadaran kita di masa ini yang kasus setiap hari di Indonesia terus meningkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini beserta keluarga di rumah bisa dijaga dan dilindungi Allah, semoga dan dikuatkan sehingga aktivitas dengan normal menjalankan peran kita seperti biasa. Dan jangan lupa untuk waspada menggunakan protokol. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini saya akan menyampaikan atau sekedar share dan merupakan salah satu bukti dari bakti sosial saya dalam memperingati Gigi Nasional. Hari Gigi Nasional ini diperingati tanggal 20 Januari 2021. Maka anggota dari Satuan Gigi dan Mulut Indonesia memiliki kewajiban di mana salah satu meningkatkan derajat kesehatan dan mulut di Indonesia. Untuk meningkatkan derajat gigi, kesehatan gigi Indonesia, maka tunjangan nutrisi untuk tubuh kita sehat itu memang sangat diperlukan. Dalam hal ini saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal saja terkait dengan kesehatan gigi. Jika Bapak dan Ibu ingin memberikan sesuatu atau tambahan ilmu yang lebih baik, saya sampaikan, silakan ditulis di kolom komen. Gimana? Maka kita akan 30 menit akan saya menyampaikan beberapa hal. Kalau sudah siap akan mulai ya. Mulai ya. Nah, hari ini yang akan saya bahas itu kaitan antara gigi dan gizi. Nah, bedanya cuma huruf GIG dengan GID, tetapi dua berkaitan, karena ketika orang pasti menggunakan gigi, dan ketika orang makan dia harus dikunyah. Ketika tidak baik, maka pertumbuhan gigi juga akan selain dari tubuh yang lain, terutama ya pasti. Tapi khususnya untuk kesehatan gigi, ada makanan-makanan diperlukan untuk bisa mendapatkan baik sehingga bisa tumbuh dengan baik dan normal. Nah, untuk mengerti pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut adalah memelihara kesehatan gigi dan mulut dari sisi
dan kotoran ada di dalam mulut, tujuan agar kita tetap sehat. Dan ini disampaikan oleh mengisi di tahun 2007 secara umum bahwa bagaimana memelihara kesehatan gigi dan mulut itu, ya memelihara kesehatan gigi dan mulut ya supaya gigi kita tidak sisa makanan, ada kotoran di dalam mulut kita. Jadi pada saat setelah makan, pada saat setelah kita minum, nah sisa-sisa makanan dan minum cara untuk memelihara supaya gigi kita bersih dengan tujuan pasti agar kita tetap sehat. Dan caranya itu adalah satu, dengan memelihara kesehatan gigi dan gigi, yaitu dengan menyikat gigi. Sudah pasti. Nah, yang paling kita sering dengar itu menyikat gigi, sudah pada tahu ya, bahwa menyikat gigi itu sehari minimal 2 kali. Waktu yang dilakukannya adalah pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi yang paling penting itu adalah malam sebelum tidur kita harus menggosok gigi, karena pada saat tidur di dalam mulut kita terus bergerak, terus melakukan aktivitasnya, sedangkan kita sudah tidur, sehingga kegiatan mulut kita, lidah kita diam dan tidak menggerak-gerakkan dalam tubuh, tidak terganggu aktivitas pada sesuatu yang kebersihan ataupun kesehatan gigi. Kemudian menyikat gigi juga harus beberapa hal depannya, nanti akan saya di pertemuan nanti kita akan coba membahas tentang teknik atau strategi menyikat gigi yang baik itu seperti apa. Nah, ini saya hanya menyampaikan secara garis besar bahwa pelihara kesehatan gigi itu yaitu satu, menyikat gigi itu ya pagi, dan malam. Sudah dilakukan belum sama Bapak dan Ibu semua? Tapi saya yakin semua sudah melakukan itu. Kemudian dengan cara berkumur-kumur. Kumur-kumur ini efektif di mana makanya kemudian kita lagi misalnya yang tidak membawa sikat gigi gitu kan. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu kalau ke pasar bawa sikat gigi atau misalnya pas kita kuliner bawa sikat gigi kemudian habis itu langsung gosok gigi enggak ya. Jadi berkumur ini biasanya membuang sisa-sisa kotoran makanan di mulut dengan cara berkumur. Ada yang menggunakan antiseptik, ada yang dengan kumur air biasa saja. Kalau misalnya menggunakan antiseptik lebih baik dilakukan tidak terlalu sering karena itu bisa merusak flora normal kita ya. Karena dalam tubuh kita juga sudah Allah ciptakan ada bakteri untuk flora normal di tubuh kita yang bisa menghancurkan sisa-sisa makanan. Jadi kalau bakteri ikut hancur, ikut mati, berarti sisa makanan tidak bisa lembut, tidak bisa hancur. Kemudian yang ketiga adalah flossing. Flossing ini semacam benang gigi, gitu. Dental floss. Jadi kalau ada yang masuk ke celah gigi, jangan menggunakan tusuk gigi, gitu. Karena tusuk gigi bisa merusak ke jaringan atau bisa merusak bagian di sini dekat gusinya. Si gusi jadi turun karena tertekan oleh tusuk gigi. Lebih baik menggunakan dental floss atau benang gigi. Benang gigi ini sangat mudah sekali didapatkan.
cari aja dental floss. Nah, untuk berikutnya yaitu kita harus menjaga pola makannya ya, untuk menjaga kesehatan mulut harus yang memiliki gizi atau nutrisi yang seimbang yang bisa mendukung untuk pertumbuhan gigi dengan baik, apalagi kalau banyak ada bayi, balita, orang dewasa juga tetap makanan-makanan yang yang baik itu nanti kita coba cek ya. Yang kelima, kalau misalnya ingin kita memeliharakan gigi dan mulut, ya harus mau ke dokter gigi. Kadang ada orang yang hampir tidak suka datang ke dokter gigi, takut gigi, misalnya ke klinik gigi atau instansi kesehatan yang ada ya. Jadi harus mau untuk melakukan, karena kerusakan gigi itu bisa terdeteksi dini ketika misalnya akan masuk ke keadaan di mana gigi itu rusak, arahan seperti ini gitu. Jadi tidak lanjut lah kerusakan. Berapa lama sih kita harus pergi? Kapan harus ke dokter gigi gitu kan? Kadang-kadang kita bingung kalau misalnya ke dokter itu mengerikan. Dan datang ke dokter gigi itu atau ke klinik gigi untuk cek itu minimal itu adalah 6 bulan sekali, tahun 2 kali minimal. Tapi kalau lebih baik lagi bisa bulan sekali. Hanya sekedar konsultasi, bisa ada karang gigi, apakah ada lubang kecil, silakan kunjungi dokter gigi yang dengan Anda yang Anda percaya, biasa Anda periksa giginya. Kemudian, ini yang tadi saya ceritakan, waktu menyikat gigi yang tepat itu pagi setelah sarapan. Kadang-kadang nanti terjadi gosok gigi, dan itu juga kadang-kadang saya lakukan seperti itu. Tapi setelah sarapan kadang-kadang lupa atau buru kerja. Secara teori itu bisa setelah sarapan. Kemudian malam juga sebelum tidur kita harus bersih gigi. Kalau yang muslim mungkin sebelum itu kemudian gitu kan. Nah itu alam indah seperti itu, karena sudah wudu sebelum kan menyikat gigi sebelum wudu juga sunnah Rasul. Kemudian berkumur-kumur atau menggunakan dental flossing yang tadi ya. Ini juga hal yang ini pola makan. Ini pola makan itu ya terutama ini makanan manis nih, kemudian makanan yang bersoda, minuman yang bersoda, jangan terlalu banyak lah, apalagi yang nempel gitu kayak ya maaf lah, saya juga suka coklat, tapi ya jangan terlalu sering. Maksudnya ketika kita terlalu sering bisa jadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Dan selanjutnya, Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya jawabin. Dan untuk selanjutnya, ini pola makan yang baik tuh buah dan sayur itu sangat bagus. Jadi kalau misalnya nih ada dongengnya ceritanya. Jadi kalau misalnya kita punya anak balita nih di usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, jadi bayi sebelum dia tumbuh gigi gitu, mulai sigus-sigusinya kan agak mengeras dan dia biasanya suka gigit-gigit gitu. Nah, kebanyakan ibu-ibu biasanya memberikan anak-anaknya itu dengan semacam karet gitu, karet untuk digigit gitu kan. Nah, itu alangkah baiknya kalau misalnya kita berikan misalnya wortel
tapi ya harus bersih lah, harus bersih, cuci segala macam. Pertama kita biar dia gigit si wortel itu, karena kalau masih kusini gitu kan dia tidak akan patah. Nah, dan itu bisa merangsang si bijinya kembali sirahannya kuat. Yang keduanya, kalau wortel yang digigit, jadi sari dari wortelnya itu mengandung vitamin A kan, nah itu bisa termakan atau bisa sama anaknya jadi asupan gizi buat dia. Itu salah satu cerita lah yang enggak itu sudah saya praktekkan pada dan rutinitas pelaksanaan pemeriksaannya seperti yang tadi 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah ini macam-macam gizi yang baik untuk anak. Sebenarnya kalau misalnya ingin tahu gizi makanan apa sih yang bagus gitu ya, nah ya harusnya dengan gizinya ya. Coba saya integrasi dengan petugas gizi untuk menyampaikan beberapa hal ke depannya. Tapi saat ini mungkin hanya kalau saya aja, mudah-mudahan teman bisa teman-teman yang lain dari ahli gizi juga bisa ikut hadir untuk gabung di live streaming ini ya. Jika live streaming ini diperlukan ke depannya juga kita akan terus lakukan untuk menanggulangi atau misalnya sekedar sharing edukasi tentang kesehatan ini, karena memang di saat pandemi ini kita ketemunya itu harus jaga jarak dan harus diperhitungkan kalau ada kerumunan. Jadi penyuluhan langsung offline itu kadang-kadang saat ini masih belum bisa kita lakukan. Jadi ini salah satu inovasi di mana saya penyuluhan untuk masyarakat yang mungkin tidak menyentuh semua, tapi ya minimal ada beberapa orang yang bisa menyampaikan kembali kepada orang lain. Jadi istilahnya penyuluhan ini adalah bentuk tular ya. Kemudian macam-macam gizi yang baik untuk perkembangan gigi sejak dalam kandungan itu, jadi harus diperhatikan vitamin A. Jadi pada saat ibu yang mengandung, ada vitamin yang harus diperhatikan, salah satunya adalah vitamin A. Nah, vitamin A ini sudah pada tahu kan di mana makanan apa sih yang ada di vitamin A gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada wortel ya, tomat gitu kan, buah papaya biasanya yang warna oranye kan. Kemudian yang vitamin C gitu kan, vitamin C juga sangat penting karena vitamin C itu mendukung pada daya tahan tubuh. Apalagi di masa pandemi saat ini, mungkin semua orang berpikir bahwa saat ini kita butuh vitamin C yang tinggi untuk menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari corona gitu kan. Tapi ya memang betul bahwa daya tahan tubuh saat ini sangat dibutuhkan untuk menangkal berbagai penyakit. Bukan hanya saat ini sih, dari kemarin-kemarin ke depannya juga kita harus kuat daya tahan tubuh. Jadi nutrisi atau asupan makanan gizi yang bagus dalam tubuh kita bisa mempengaruhi pada kesehatan. Kemudian yang vitamin D. Nah, kalau vitamin D itu kan terpengaruh juga oleh sinar matahari, bisa aktif. Nah, ada protein. Nah, protein ini harus, jadi seorang ibu yang hamil sejak kandungan biasanya karena mual gitu ya, kadang-kadang protein berlemaknya hilang. Nah, kalau misalnya protein hewani nggak bisa ya ganti dengan protein nabati lah, tahu tempe boleh. Tapi nggak suka tahu tempe ya dipaksakan lah. Karena apa? Karena memang kandungan protein ini baik gitu untuk pertumbuhan giginya, karena dia sangat menunjang pada pembangunan dari partikel-partikel atau sel-sel yang ada di saat pertumbuhan. Nah, ada magnesium. Magnesium salah satu dari mineral dalam kandungan makanan yang harus ya. Nanti kalau untuk lebih jelasnya lagi silakan nanti datang ke puskesmas lah, nanti tanya sama ahli gizi ya. Kalau misalnya belum kenal sama
ahli gizinya nanti bisa kontak saya untuk saya pertemukan dengan ahli. Di sini ada 2 ahli gizi. Nah, fluor juga sama. Jadi fluor ini dibutuhkan untuk gelas, dan fluor ini sangat berpengaruh pada kekuatan konstruksi giginya gitu istilahnya. Jadi kekuatan konstruksi giginya sangat kuat. Bahkan kalau pada anak-anak biasanya ada istilahnya ketika ini si giginya kemudian dikasih semacam, kalau istilah ada istilahnya dikasih vitamin giginya gitu, dioles-oles vitamin, padahal itu dikasih fluor ya. Jadi di situ dikuatkan pada saat pergantian dari gigi anak ke gigi dewasa. Dan gigi dewasa di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun pertumbuhannya pergantiannya, kemudian dikasih olesan fluor gitu. Tapi ya harus dari dalam tubuh. Jadi pada saat kita makan, kandungan fluornya ada di makanan tadi dan masuk ke tubuh. Nah ini untuk vitamin A ini coba. Ada brokoli, ibu-ibu pasti tahu lah. Ya ada apa lagi nih namanya? Tomat, kemudian ada ya, kemudian ada ya setiap vitamin A biasanya. Kemudian orang tidak tahu lah ini buah-buahan. Buah-buahan itu banyak vitamin A ya. Masa jeruk, apel, pokoknya yang dekat dengan rumah, kemudian terjangkau harganya, dan yang penting bersih, sehat, bebas dari kimia. Hadir cukup banyak di industri, bahkan ada yang dari ya lumayan. Makasih ya. Makasih untuk teman-teman dan bapak-bapak yang sudah bisa hadir, menyempatkan hadir di live streaming YouTube-nya. Dan untuk teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang juga hadir di Google Meet, alhamdulillah bisa bertemu, kita bersilaturahmi dalam jarak dan waktu yang kondisi saat ini memaksa kita tidak bertemu secara langsung. Oke. Kemudian untuk bagi yang Bapak dan Ibu yang baru hadir, silakan nanti bisa di YouTube bisa diulang penjelasan atau boleh ditulis di kolom komentar untuk ini ya. Ini vitamin D. Nah, vitamin D itu ada yang pada banyak tekniknya. Nah, ini pentingnya masuk. Ini sama dengan protein gizi, ya semuanya ini sangat ini ya, sangat penting bagi pertumbuhan gigi lanjut. Dan ya dalam kondisi yang mungkin ya ekonomi kita saat ini yang sedang sedikit rada terganggu oleh kondisi pandemi, jadi ya kita harus lebih memilah dan memilih, jangan mengabaikan bahwa protein itu tetap harus ada pada saat kita makan. Ya seperti apa yang saya katakan tadi, kalau nggak ada daging, telur, tahu tempe, protein nabati. Kalau ibu-ibu yang lagi hamil kemudian makan makanan yang berlemak dan biasanya agak mual, ya bisa ganti dengan tahu tempe lagi gitu kan. Tidak apa-apa, yang penting walaupun rasanya bikin kita aku tempel lagi bosan gitu. Tapi ya, yang penting kita sehat, karena kesehatan itu nomor satu dibanding dengan merasakan kenikmatan makanannya. Bisa jadi saat ini kita merasakan kenikmatan makanannya setelah
beres makan malah jadi sakit. Nah, itu yang nggak boleh ya. Jadi kita makan itu sesuaikan dengan porsinya. Jadi ada istilahnya gizi seimbang ya, seimbangkan dengan porsi tubuh kita. Kalau misalnya kita menggunakan banyak tenaga, energi keluar ya, nanti harus tinggi. Tapi kalau kita banyak menggunakan protein gitu, protein tinggi gitu kan, nah, kayak gitu ya. Kalau kita misalnya lagi olahraga, berarti nutrisi vitaminnya, nutrisinya yang harus banyak. Nah, seperti itu, protein juga harus banyak. Ya mungkin itu nanti kalau misalnya untuk si lengkapnya ada Ya, silakan tanya tanya di di puskesmas. Nah, ini ini magnesium. tadi juga mungkin ada yang pikir apakah mungkin, nah ini sih magnesium itu salah satu unsur mineral di makanan yang dibutuhkan oleh tubuh terutama gigi ya. Nah, adanya pada sini ada brokoli, ada sawi, ya, yang saya tahu namanya apa nih, pokoknya sayur seperti yang terutama nih kacang tanah ya, misalnya kacang merah, kacang hijau gitu kan, sering konsumsi gitu kan, baik maka magnesium ini jangan alergi dengan kacang-kacangan karena memang si kacang-kacangan ini apalagi dikonsumsi bagi anak gitu ya. Makanya bubur kacang itu ini di situ ada magnesiumnya. Jadi kalau PMC ya, biasanya dari dulu sih identiknya kalau PMC pasti bubur kacang hijau. Tapi sekarang ada bervariasi, ibu-ibu PKK-nya udah pada hebat sekali. Ini makanannya sebenarnya sumbernya itu juga tapi juga berbeda gitu ya. Tapi yang kedua ternyata memang katakan magnesium dan sangat diperlukan. Nah, makanan yang ada di fluor, mengandung fluor itu biasanya ya seperti makanan yang ada tulang-tulangnya. Kalau makan ikan yang kecil yang ada tulang-tulangnya gitu ya. Oh, ada itu gitu kan. Kalau yang lautnya ada teri gitu kan. Ada teri udang. Terus di minuman tuh ada teh. Maksudnya kalau pernah luar tuh biasanya lontong gitu ya. Biasanya mereka minum teh gitu, sehari segelas gitu kan, sehari segelas. Nah jadi ya alhamdulillah lah dari sini di sini teh juga kita sangat banyak PTPN 8 gitu kan ya, atau berapa lagi lah. Ngerti pokoknya yang saya tahu kan saya dulu pernah di Ciwidey di Raja Bali dan di situ ada kebun teh, jadi saya sangat dekat banget dengan teh ini gitu kan. Lanjut ya, jadi fluor ini di makanan sayuran juga ada ya, ada sawi, kecai ya, kecai istilahnya kecai. Ini juga makanan yang mengandung fluor dan kayaknya tinggal temukan di depan verifikasi ke email katanya, nanti ada ke email Itu saja. buat linknya nanti tuh. Atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan jika ada yang silakan di kolom komentar atau Berapa ini? ikutan di ini di Oh ini udah. ya. Terima kasih buat yang sudah ikut simak ya ini. Mudah-mudahan kita bisa di acara lain dan saya lihat di YouTube ya, silakan kalau tanya tentang
nunggu itu aja. Bu, Silakan Bu yang mau makan. Assalamualaikum Pak Dokter. Mau tanya, Waalaikumsalam. Iya, mangga Bu. Apa ini? Tini, Oh, Bu Tini ya, enggak. itu Pak Dokter mau tanya tentang penyebab gigi berlubang tuh. Kan misalnya kalau gigi berlubang tuh misalnya sebesar lubang jarum juga itu apa sakitnya ampun gitu. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai bisa gigi itu berlubang itu Pak Dokter? Nah, ya, terima kasih, Bu. Muntah ingat kesenangan. Ya, pertama sampaikan bahwa dokter, saya adalah terapi di dari bahasa dulu gigi ya. Kalau di psikolog, dokternya pun bisa saya berikan ya. Itu tadi menanyakan tentang iya. Kemana? HM. Itu Kemana Bu? jadi dikarenakan memang Kayak ada faktor yang membuat gigi itu berlubang dalam makanan, Bu. Jadi pertama makanan, nah yang itu makanan dan kuman Bu Brina. rusak sama giginya, yaitu karena si makanannya dibentuk sedemikian rupa oleh kuman sehingga dia bisa asam. Bagaimana kita tahu asam? Ya, semua hal jangan gitu ya Bu ya. Kalau dikasih cuka asam pasti berubah ya dengan yang keluar dari itu, keluar dari makanan yang dimakan oleh kuman tadi. Hanya cara supaya gigi kita, nah ada namanya plak gitu ya Bu ya. Plak itu jaringan lembek di selalu gigi kita, dan itu memang mengandung banyak, dan itu tidak bisa dihilangkan karena kuman yang normalnya juga ada di situ. Supaya si kuman itu tidak berkembang dengan banyak, kemudian ini ya salah satunya adalah dengan menyikat gigi. Makanya tadi menyikat gigi itu merupakan salah satu upaya untuk memelihara kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalau misalnya sekarang menyikat gigi itu bisa menghilangkan lubang gigi, padahal saya udah nyikat gigi tapi masih berlubang. Nah itu perlu dipertanyakan adalah teknik menyikat giginya. Jadi kadang orang suka lupa dengan bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik. Nah, nanti ke depannya akan saya sampaikan ya Bu ya, karena keterbatasan waktu. Jadi kita akan coba nanti ke depannya. Kalau misalnya Ibu penasaran, datang aja ke puskesmas. Nanti saya kasih penjelasan cara menyikat gigi yang baik seperti apa. Ya Bu ya. Nah, Bu cukup Bu? Puas? Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama Bu. Oke. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang hadir di grup, saya ucapkan juga terima kasih karena kehadiran Bapak dan Ibu sungguh berarti bagi mana mudah. Walaupun masih ada yang baru masuk, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya ini bisa mendorong apapun para praktisi agar untuk menyampaikan ilmu, karena saat ini untuk kita untuk berinovasi bagaimana kita penyuluhan ke masyarakat, tetapi kita tidak bertemu dengan masyarakat secara ya. Dan ini salah satu
upaya. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu yang hadir di saat ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sekali lagi mohon maaf dan kasih buat yang sudah hadir di YouTube, cukup banyak juga yang dan yang di Google. Saya ucapkan terima kasih dan perjumpaan ini saya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.